Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmat sehat yang Dia berikan kepada kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Salawat beserta salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan mengenai dua hal penting di dalam konsep manajemen, yaitu mengenai actuating dan controlling, kaitannya atau penafsirannya melalui tafsir ilmi atau tafsir tematik. Actuating atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu sebuah pergerakan, ya, pergerakan setelah dilakukannya pengorganisasian. Jadi proses actuating atau action ini merupakan aplikasi dari sebuah perencanaan. Actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi aktuasi tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Jadi setelah kita melakukan perencanaan dan pengorganisasian di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah program, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu action, ya, atau pelaksanaan dari program itu sendiri. Di sini actuating memiliki makna atau fungsi yang sangat penting, ya. Artinya percuma kalau misalnya kita merencanakan sesuatu program apabila tidak ada pengaktualisasian atau action atau pelaksanaan dari perencanaan program tersebut. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan actuating. Yang pertama, di sini saya mengambil 3 ayat Al-Quran. Yang pertama Quran Surat Ali Imran ayat 104, kemudian Quran Surat Al-Kahfi ayat 2, dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Penjelasan dari ayat ini yang pertama adalah penjelasan secara makna, ya, atau arti mufradat. Dalam ayat tersebut ada kata ummatun yang artinya golongan, kemudian yad'una menyeru atau bisa pula disebut mengajak, ya, diartikan mengajak, ya'muruna menyuruh, yanhauna mencegah. Adapun terjemah ayat secara secara lengkapnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Adapun tafsir dari ayat tersebut, di sini ada 2 tafsir yang saya ambil. Yang pertama yaitu tafsir dari Abi Ja'far Muhammad bin Jarir dalam tafsir At-Tabari, ya. Kemudian yang kedua yaitu tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama, dalam tafsir At-Tabari, Muhammad bin Jarir menafsirkan ayat ini, yaitu yang dimaksud minkum dalam ayat ini adalah sebagian orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak semua, tapi ada sebagian orang-orang yang beriman.
Kenapa? Apa yang harus dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beriman tersebut? Yaitu hendaklah ada ya dari sebagian orang yang beriman itu yang mengajak manusia melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mengajak manusia mengikuti Nabi Muhammad dan agama yang telah dibawanya. Kemudian mencegah dari kufur kepada Allah dan mendesakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tafsir dari Muhammad Quraisy Shihab mendefinisikan dalam ayat ini, dalam ayat tadi mengandung dakwah dalam ayat ini yaitu sebagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Apa kaitannya dengan actuating? Nah, di sini ada substansi actuating yang diambil dari ayat tadi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kata ummatun. Kalau dari segi mufradatnya itu artinya adalah golongan ya. Ummatun di sini jika dikaitkan dengan konsep actuating, ini merujuk pada teamwork ya atau kelompok yang terorganisir yang merupakan bagian yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ya dari manajemen ya dalam satu organisasi. Kemudian yang kedua adalah yad'u, yang tadi artinya adalah mengajak atau menyeru. Dalam hal ini adalah mengajak pada sebuah tujuan yang akan dicapai bersama-sama ya dalam teamwork tadi. Ketiga adalah ya'muruna, yaitu memberikan dan menjelaskan perintah untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan ya, yang telah tertuang di dalam sebuah perencanaan. Kemudian yang keempat adalah yanhauna. Jadi selain memberikan perintah, di sini actuating juga mencakup pada koreksi ya. Koreksi atas apa? Atas kesalahan atau memberikan rambu-rambu mengenai hal-hal yang harus dicegah sebelum terjadi ya. Apa hal-hal yang harus dicegah di dalam sebuah kelompok ya dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah perencanaan ya sebagaimana dalam kata yanhauna tadi. Itu. Kemudian ayat yang kedua Quran surat Al-Kahfi ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Penjelasannya yang pertama secara mufradat, qayyiman. Qayyiman artinya bimbingan yang lurus. Liyunzira untuk memperingatkan, yubashshira yaitu memberikan kabar gembira. Nah, secara terjemah utuhnya sebagai bimbingan yang lurus, yaitu untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mana mereka mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Quran surat Al-Kahfi ayat 2. Kemudian di sini tafsirnya itu saya ngambil penjelasan dari tafsir Jalalain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu lurus. Yang berarti tidak cenderung kepada berlebih-lebihan memuat peraturan-peraturan ya, sehingga memberatkan kepada hambanya. Tetapi juga tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu mengabaikan kebutuhan manusia ya. Sehingga memerlukan kitab lain untuk menetapkan peraturan-peraturan. Demikianlah sifat-sifat Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar beliau memperingatkan orang-orang kafir kepada azab yang besar dari Tuhan. Atas apa? Atas keingkaran kepada Al-Quran ya, kepada kitab Allah. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli memberikan penafsiran diantaranya sebagai jalan yang lurus itu diartikan bimbingan yang lurus ya. Ya sebagaimana yang ada pada terjemahan ini ya, sebagai bimbingan yang lurus. Lafal qayyiman menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab
di atas tadi ya, kitab di atas tadi. Dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama, yaitu untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran ya, yang mana di dalamnya terdapat gambaran-gambaran akan sisaan apabila mereka mengingkari atau tidak mengindahkan perintah Allah begitu. Dan adanya azab yang sangat keras dari sisinya, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberi berita gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman yang selalu mengamalkan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal atau balasan yang baik. Lalu apa substansi dari konsep ayat ini terhadap hubungannya dengan konsep actuating? Ya, jadi ini ya, konsep actuating yang ada dalam ayat tadi, yaitu yang pertama adalah qayyiman, kemudian yulziru tadi ya yang ada dalam mufradat, kemudian yubashiru ya artinya qayyiman itu memberikan bimbingan, merupakan hal-hal memberikan bimbingan ini merupakan hal yang pokok ya bagi seorang pemimpin. Memberikan bimbingan merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerjasama di dalam suatu tim yang tadi ya begitu. Untuk apa ini harus adanya bimbingan di dalam satu teamwork tadi ya, karena ya itu tadi untuk mencapai sebuah tujuan dari apa yang sudah direncanakan ya. Jadi mencapai tujuan dari sebuah perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian yunzira dan yubashiru. Yunzira itu untuk memperingatkan dan untuk memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira ini adalah sebuah apresiasi ya kalau tidak konsep actuating itu. Yaitu memberi apresiasi atas keberhasilan ya dari teamwork tadi. Kemudian liyunzira untuk memperingatkan, dan selain apresiasi juga untuk peringatan. Untuk apa peringatan ini? Untuk ketika anggota tersebut atau teamwork tadi itu gagal ya. Peringatan ini adalah peringatan akan potensi kegagalan apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya di dalam perencanaan. 3 hal itulah yang merupakan isyarat pelaksanaan actuating ya, yang termasuk dalam surat Al-Kahfi tadi sebagai bagian dari konsep manajemen. Kemudian yang ketiga adalah Quran surat An-Nahl ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Penjelasannya ini ada beberapa mufradat yang ud'u artinya serulah, kemudian bil hikmati, hikmah, al mau'izatil hasanati, pelajaran yang baik, jadilhum, bantahlah mereka. Nah, ini terjemahan utuhnya. Kemudian ada tafsir ayatnya itu. Nah, di sini para mufassir sebetulnya berbeda pendapat ya seputar sabab an-nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Ada beberapa di sini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Ya. Kemudian 70 jenazah tersebut ya termasuk Hamzah ya, paman Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Meskipun demikian, ayat ini tetap ya berlaku untuk umum untuk sasaran dakwah siapa saja, Muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan sabab an-nuzulnya seandainya ada sabab an-nuzulnya. Sebab ungkapan yang ada memberikan pengertian umum ini berdasarkan kaidah usul yang berbunyi al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab ya.
Jadi yang menjadi patokan itu adalah keumuman ungkapan, bukan kekhususan sebab. Sebab saya sendiri ini sebetulnya kurang paham ya, nanti kita bahas bersama mengenai ungkapan ini ya, bersama rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa ya nanti insyaallah. Kemudian tafsir pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang cara-cara melakukan dakwah ya, setiap ini untuk setiap orang, termasuk dihususkannya kepada seorang pemimpin atau leader. Metode dakwah harus disesuaikan dengan sasaran dakwah ya menurut ayat ini. Kemudian ada kata al-hikmah. Kemudian ada kata al-mau'idhah al-hasanah dan al-jadil. Jadilhum. Al-hikmah ini sering diartikan bijaksana ya. Kemudian al-mau'idhah al-hasanah secara umum diartikan sebagai pengajaran atau pesan-pesan yang baik atau nasihat ya, bisa disebut nasihat. Kemudian jadil itu adalah bermujadalah ya, atau diskusi ya. Nah ini apa konsep actuating yang ada di dalam ayat ini? Yang pertama, ayat ini menjelaskan makna pokok ya dari actuating, yaitu seruan atau ajakan ya. Jadi seruan atau ajakan merupakan makna pokok dari konsep actuating ya, atau pelaksanaan sebuah program untuk mencapai sebuah tujuan visi misi yang telah direncanakan dan dirumuskan sebelumnya. Kemudian secara rinci ayat ini pun memberikan gambaran teknis kepada seorang manajer atau kepada seorang pemimpin bahwa ada 3 metode pendekatan di dalam mengajak atau menggerakkan segenap komponen di dalam konsep actuating ini. Yaitu tadi ya 3 metodenya, yang itu bil hikmah, bil mau'idhah al-hasanah, dan al-mujadalah al-hasanah ya, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat intelektualitas objek tentunya. Itu adalah mengenai actuating ya, atau penggerakan atau action dari sebuah perencanaan program. Kemudian yang terakhir yaitu controlling, pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan, maka diperlukan adanya perencanaan ulang. Itu ya secara ini definisinya dari controlling. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep controlling, saya mengambil 3 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ini artinya ya. Nah, tafsir dari makna raqiba di sini yang jadi yang jadi khusus adalah makna raqiba ya, yang jadi pusat perhatian para mufassir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Raqiba dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah ini mengontrol atau mengawasi dari setiap perbuatan manusia ya. Kemudian tafsir Abi Su'ud, tafsir Ar-Razi ini hampir mirip-mirip ya, sama, bahwa raqiba itu diartikan sebagai raqaba ya raqibu raqiban ya, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu artinya adalah pengawasan ya, mengontrol atau mengawasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap perbuatan manusia. Tafsir Ar-Razi menjelaskan bahwa raqiba adalah pengawasan Allah terhadap semua yang telah diperbuat. Kemudian tafsir Jalalain sama, tafsir Al-Qurtubi juga sama. Terakhir adalah tafsir Al-Manar. Raqibah dalam ayat tadi diartikan sebagai penjagaan atau pengawasan dari semua perbuatan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 117. Bismillah, ma qultu lahum illa ma amartani bih
an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ini artinya ya, lumayan panjang. Ini sama ya dengan ayat yang tadi. Para mufassir, kalau di sini, kalau tadi raqiba yang dibahas, sekarang syahida. Menurut tafsir Ibnu Katsir, syahida adalah menyaksikan atau mengamati dari setiap perbuatan yang nampak. Sedangkan syahida menurut tafsir Ibnu Su'ud adalah pengawasan atau saksi dari semua perbuatan baik yang diperintah maupun larangan, ya, dari mulai hidup sampai mati. Nah, kalau menurut Ar-Razi, syahida itu adalah saksi. Menurut Jalalain adalah mengetahui. Menurut Al-Qurtubi adalah menjaga, ya, dari semua yang diperintahkan. Menurut tafsir Al-Mana adalah syahida adalah pengawasan persaksian terhadap apa yang dikatakan dan diperbuat. Nah, yang terakhir, Quran surat Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Nah, di sini tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ada 3 penjelasan. Yang pertama, tafsir Al-Qurtubi itu ini para mufassir ini ya menafsirkan ayat tadi itu fokus kepada raqibun, ya, makna dari kata raqibun. Tafsir Al-Qurtubi mengartikan raqibun sebagai pengawasan tanpa sebuah ucapan, ya, tanpa sebuah ucapan sedikit pun kecuali dalam bentuk penulisan. Kemudian tafsir Ar-Tabari, raqibun diartikan sebagai pengawasan yang setiap saat malaikat selalu mengawasi. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, raqibun adalah pengawasan, ya. Raqibun adalah pengawasan. Nah, dari ketiga ayat Al-Qur'an tadi, ya, dari penjelasan beberapa tafsir di atas mengenai controlling atau pengawasan atau evaluasi, ini mengindikasikan kata raqibun, raqibah, dan syahida dalam ayat Al-Quran tadi memiliki arti yang sama, yaitu pengawasan atau persaksian. Hal ini sebagai landasan pijak untuk melakukan controlling. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi adalah untuk mencegah seorang jatuh terjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lain adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat, ya. Jadi selamanya ketika kita ingat bahwa kita sedang diawasi, maka itu akan menjadi rem, ya, untuk kita melakukan kemaksiatan, untuk kita meninggalkan apa yang diperintahkan, ya. Kalau kita ingat bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu adalah konsep actuating dan controlling, pelaksanaan dan pengevaluasian sebuah organisasi atau sebuah manajemen yang ada di dalam konsep manajemen. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Kelebihannya itu yang benar dan kelebihannya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya sangat banyak sekali karena saya sendiri sadar bahwa kurangnya pemahaman mengenai tafsir, dan ini pun adalah hasil membaca dari sebuah artikel jurnal, dan sisanya saya membuka buku-buku tafsir yang relatif ringan pembahasannya, ya, begitu. Mudah-mudahan tidak menjadikan kebingungan kebingungan bagi rekan-rekan semua. Kalaupun misalkan ada kebingungan mengenai yang kami jelaskan, mudah-mudahan ini menjadi bahan topik diskusi hangat kita pada kesempatan kali ini. Sekian, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.